Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Delvina Winda Apriliana, Sula, Febi Viakarisna, dan Asri Kartiko akan menjelaskan mengenai penyakit aritmia dan gagal jantung. Baiklah, kita akan mulai dengan pengenalan mengenai aritmia terlebih dahulu. Nah, aritmia sendiri merupakan gangguan atau abnormalitas penjalanan impuls listrik ke miokardium, sistem konduksi jantung yang berawal dari otomatisitas sel-sel P di nodus SA, depolarisasi atrium, depolarisasi nodus atrial ventrikel, propagasi impuls sepanjang berkasa His dan sistem Purkinje, hingga depolarisasi ventrikel merupakan serangkaian konduksi impuls yang teratur dan presisi. Secara garis besar, aritmia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bradiaritmia yang dicirikan dengan laju jantung yang terlalu lambat, kurang dari 60 kali per menit, dan trakyaritmia yang dicirikan dengan laju jantung terlalu cepat, lebih dari 100 kpm. Nah, lebih dari 80% aritmia pada kematian mendadak adalah takyaritmia ventrikel yang terdiri atas fibrilasi ventrikel, takikardia ventrikel, dan torsades de pointes. Jika fibrilasi berlanjut, maka kematian dapat terjadi karena laju jantung sangat cepat, yaitu lebih dari 250 kpm, sehingga fungsi mekanik jantung untuk memompa darah akan terhenti. Henti jantung lebih dari 4 menit akan menyebabkan kerusakan otak permanen, dan fibrilasi ventrikel atau takikardia ventrikel tanpa denyut selama 30 detik dapat menyebabkan kematian mendadak. Aritmia sering ditemukan pada pasien dengan gagal jantung dan dihubungkan dengan kelainan struktural termasuk hipertrofi ventrikel kiri pada penderita hipertensi, sehingga aritmia dan gagal jantung ini sangat berhubungan. Aritmia dapat berupa kelainan dalam frekuensi denyut jantung, di mana serambi atau bilik berdenyut lebih cepat atau lebih lambat dari normal. Penyaluran impuls terganggu karena hipertensi atau kebocoran katup jantung, dengan antara lain kemungkinan terjadinya AV block. Aritmia seringkali berlangsung dengan selang-seling dan tidak selalu dirasakan pasien. Diagnosanya selalu diperlukan analisis elektrokardiogram. Gambar tersebut memperlihatkan gambaran mengenai gangguan ritme jantung akibat rangsang tidak sampai pada bilik, tetapi hanya berputar di serambi karena terjadinya blok AV. Impuls tidak menyebar dengan baik di ventrikel sehingga berlawanan, dan juga terjadi impuls abnormal yang menimbulkan kekacauan. Termasuk aritmia atau gangguan ritme. Yang pertama itu ada fibrilasi atrium. Yang terjadi kontraksi tidak teratur dan terjadi pembendungan darah. Bilik tidak dipengaruhi banyak oleh kekacauan di serambi dan hanya berdenyut sedikit kurang teratur, dengan setiap denyut jumlah darah yang dipompanya tidak sama. Yang kedua itu ada fibrilasi ventrikel. Seringkali timbul sesudah suatu infrak terjadi dan bersifat sangat membahayakan karena darah tidak dipompa lagi ke organ tubuh dengan layak. Ciri-cirinya ini ada 3. Yang pertama itu ada terlalu mudah diiatkan, kemudian ada kerusakan pada sistem Purkinje, dan terakhir ventrikel membesar sekali. Yang ketiga itu ada heart block atau IV block, adalah sejenis aritmia di mana kontraksi bilik berlangsung terlalu lambat atau hilang sama sekali akibat terganggunya penyaluran infus listrik dari serambi ke bilik. Yang terakhir itu ada tachikardia dan brachikardia, adalah kerja jantung yang abnormal cepat atau abnormal lambat dengan frekuensi masing-masing. Untuk tachikardia lebih besar dari 100 kali per menit dan bradikardia kurang lebih 60 kali per menit. Penanganan aritmia dapat dengan cara tanpa obat seperti pembedaan dan inflamasi pacemaker. Untuk pengobatan kerja antiaritmatika ini berdasarkan penurunan frekuensi jantung, efek kronotip negatif yang mencegah atau meniadakan gangguan tersebut dengan jalan menormalisasi frekuensi dan ritme pukulan jantung. Penggolongan antiaritmika dilakukan menurut klasifikasi Vogt-William yang berdasarkan sifat elektrofisiologisnya. Dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada obat kelas 1 seperti zat stabilitas membran dengan efek kinidin, yaitu zat anestetik lokal. Dibagi menjadi 3 lagi, ada kelompok kinidin, kedua itu ada kelompok lidokain, dan ketiga itu ada kelompok propafenon. Yang kedua itu ada obat kelas 2 beta blocker, mengurangi hiperaktivitas adrenergik di mikot dengan penurunan frekuensi dan daya kontraksinya. Contohnya atenolol.
Yang ketiga itu ada obat kelas 3, K-channel blockers. Akibat bloket saluran kalium, massa refraktor dan lamanya aksi potensial diperpanjang, contohnya amiodaron. Obat kelas 4, antagonis kalsium. Akibat penghambatan pemasukan ion Ca, yaitu memperlambat penyaluran impuls anterioventrikular IV dan memperpanjang massa refraktor, contohnya verapamil, dan obat lainnya seperti adenosin dan dikoksin. Dapat kita lihat pada gambar di samping, memperlihatkan kerja golongan obat aritrima terhadap bagian dari jantung. Yang berwarna merah muda, panah arah ke bawah bersifat menghambat, sedangkan panah arah ke atas bersifat merangsang, misalnya beta blocker menghambat penyaluran nodus IV. Pengertian gagal jantung. Gagal jantung ini dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana jantung tidak dapat memompakan cukup ke jaringan tubuh. Keadaan ini dapat ditimbul dengan atau tanpa penyakit jantung. Gangguan fungsi jantung dapat berupa gangguan fungsi diastolik dan sistolik, gangguan irama jantung atau ketidaksesuaian preload dan afterload. Data kasus. Klasifikasi gagal jantung anak untuk anak usia 0 sampai dengan 14 tahun. Menurut Reitman 1997 dan Ross 2012 menyebutkan bahwa skor klinis gagal jantung modifikasi Ross dapat dilihat pada data tersebut dengan interpretasi skor 0 sampai 2 artinya tanpa gagal jantung, skor 3 sampai 6 artinya gagal jantung ringan, skor 7 sampai 9 artinya gagal jantung sedang, skor 10 sampai 12 artinya gagal jantung berat. Peningkatan skor gagal jantung berhubungan dengan penurunan curah jantung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah gagal jantung. Istilah gagal jantung ada 3, yaitu gagal jantung kiri, gagal jantung kanan, dan gagal jantung kongesif. Gagal jantung kiri yaitu kongesti paru menonjol pada gagal ventrikel kiri, karena ventrikel kiri tidak mampu memompa darah yang datang dari paru-paru. Yang kedua, gagal jantung kanan. Bila ventrikel kanan gagal, yang menonjol adalah kongesti viscera dan jaringan perifer. Hal ini terjadi karena sisi kanan jantung tidak mampu mengosongkan volume darah dengan adekuat sehingga tidak dapat mengakomodasi semua darah yang secara normal kembali dari sirkulasi vena. Yang ketiga, gagal jantung kongesif adalah gabungan kedua gambaran tersebut. Mekanisme gagal jantung kiri, di mana disebabkan karena adanya gangguan pemompaan darah oleh ventrikel kiri, sehingga curah jantung kiri menurun dengan akibat tekanan akhir diastol dalam ventrikel kiri dan volume akhir diastol dalam ventrikel kiri akan meningkat. Keadaan tersebut merupakan beban atrium kiri dalam kerjanya untuk mengisi ventrikel kiri pada waktu diastolik, sehingga terjadinya kenaikan tekanan rata-rata di dalam atrium kiri yang menyebabkan hambatan aliran masuknya darah dari vena-vena pulmonal. Bila keadaan ini terus berlanjut, maka akan terjadi bendungan di dalam paru-paru dengan akibat terjadinya edema atau pembubukan cairan paru, dengan segala keluhan dan tanda-tanda akibat adanya tekanan dalam sirkulasi yang meninggi. Hal tersebut merupakan hambatan bagi ventrikel kanan yang menjadi pemompa darah untuk sirkuit paru atau sirkulasi kecil. Bila beban pada ventrikel kanan itu terus bertambah, maka akan merangsang ventrikel kanan untuk melakukan kompensasi dengan mengalami hipertrofi dan dilatasi sampai pada batas kemampuannya. Bila beban tetap meninggi, maka dapat terjadi gagal jantung kanan, sehingga pada akhirnya terjadi gagal jantung kiri dan kanan. Mekanisme gagal jantung kanan, di mana terjadi karena gangguan atau hambatan pada daya pompa ventrikel kanan, sehingga isi sekuncup ventrikel kanan tanpa didahului oleh gagal jantung kiri. Menurunnya isi sekuncup ventrikel kanan, tekanan darah dan volume akhir diastol ventrikel kanan akan meningkat, dan ini menjadi beban atrium dalam kerjanya mengisi ventrikel kanan pada waktu diastol, sehingga terjadi kenaikan tekanan dalam atrium kanan. Tekanan dalam atrium kanan yang meninggi ini akan menyebabkan hambatan aliran masuknya darah dalam vena cava superior dan inferior ke dalam jantung, dan mengakibatkan kenaikan dan adanya bendungan pada vena-vena sistemik tersebut.
yaitu bendungan pada vena jugularis dan bendungan hepar, dengan segala akibatnya, yaitu tekanan vena jugularis yang meninggi dan hepatomegali. Bila keadaan ini terus berlanjut, maka akan terjadi bendungan sistemik yang lebih berat dengan akibat timbulnya edema tumit atau tungkai bawah dan asites. Mekanisme gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif ada tipe sebelah kiri, kanan, dan campuran. Penderita gagal jantung kongestif sebelah kiri atau ventrikel kiri dari jantung tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak dapat mengalirkan darah secara optimal. Sehingga terjadilah peningkatan tekanan pada serambi kiri dan pembuluh darah di sekitarnya yang menciptakan penumpukan cairan di paru-paru atau edema. Edema juga dapat terbentuk di organ perut dan kaki yang mengganggu kinerja ginjal, sehingga tubuh mengandung konsentrasi air dan garam yang lebih banyak dari yang pada dibutuhkan. Pada beberapa kasus, penyakit ini juga bisa disebabkan oleh ketidakmampuan ventrikel kiri jantung dalam melakukan relaksasi, sehingga terjadi penumpukan darah saat jantung melakukan tekanan balik. 3 kondisi yang mendasari terjadinya gagal jantung itu, yang pertama gangguan mekanik, yang kedua abnormalitas otot jantung primer, dan yang ketiga abnormalitas otot jantung sekunder. Penata laksanaan. Penata laksanaan dilakukan secara non-farmakologis dan secara farmakologis. Penata laksanaan non-farmakologis yang dapat dikerjakan antara lain: pertama, menjelaskan kepada pasien mengenai penyakitnya, pengobatan, serta pertolongan yang dapat dilakukan sendiri. Kedua, perubahan gaya hidup seperti pengaturan nutrisi dan penurunan berat badan pada penderita dengan kegemukan. Yang ketiga, pembatasan asupan garam, konsumsi alkohol, serta pembatasan asupan cairan yang perlu dianjurkan pada penderita, terutama pada kasus gagal jantung kongestif berat. Yang keempat, penderita dianjurkan untuk berolahraga karena mempunyai efek yang positif terhadap otot skeletal, fungsi otonom, endotel, serta neurohormonal, dan juga terhadap sensitivitas terhadap insulin. Penanganan keadaan insufisiensi ini umumnya dilakukan dengan tiga tindakan untuk meniadakan kelebihan cairan, yaitu banyak beristirahat untuk meringankan beban jantung, kemudian pembatasan asupan garam, dan yang terakhir, pengobatan dengan diuretika untuk memperbesar ekskresi cairan. Obat-obat yang bisa digunakan untuk gagal jantung kronis antara lain diuretik seperti loop dan thiazide, angiotensin converting enzyme inhibitor, beta blocker, bisoprolol, metoprolol, digoxin, spironolakton, vasodilator, antikoagulan, antiaritmia, serta obat positif inotropik. Pengobatan. Yang pertama ada diuretika, yaitu mengeluarkan kelebihan cairan sehingga pembebanan jantung berkurang. Untuk ini banyak digunakan diuretikum kuat furosemida atau untuk efek cepat intravenal 500 mg. Bila furosemida tidak menghasilkan efek secukupnya, maka dapat ditambahkan thiazida. Yang kedua ada glikosida jantung atau digoxin. Digoxin ini memperkuat daya kontraksi jantung yang lemah sehingga memperkuat fungsi pompa. Seringkali diuretika dikombinasi dengan digoxin yang juga berdaya mengatasi resistensi diuretika dengan jalan memperbaiki volume menit jantung. Yang ketiga ada penghambat ACE-ACEI, enalapril, lisinopril, dan lain-lain. Obat-obat ini berkhasiat vasodilatasi perifer dan mengurangi preload maupun afterload darah, yakni beban darah masing-masing sebelum dan sesudah mencapai jantung. Yang terakhir ada vasodilator koroner. Vasodilator koroner juga berefek mengurangi beban jantung seperti nitroprussida, prazosin, dan hidralazin. Obat-obat ini menurunkan afterload dengan jalan vasodilatasi arteri. Nitrat sebagai dilator vena mengurangi preload darah. Mengenai penggunaan antagonis CA tidak dapat kesepakatan berhubung dengan efek inotrop negatifnya. Kesimpulan dari kedua materi tersebut yaitu aritmia dan gagal jantung merupakan dua jenis penyakit yang saling berhubungan. Aritmia merupakan kelainan frekuensi denyut jantung dan gagal jantung didefinisikan sebagai kondisi di mana jantung tidak dapat memompakan cukup ke jaringan tubuh. Aritmia dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu bradiaritmia dan tachyarrhythmia, dan gagal jantung dikelompokkan menjadi gagal jantung kiri, gagal jantung kanan, dan kongestif.
Pengobatan kedua jenis penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian berbagai jenis obat yang sesuai, dan diagnosanya memerlukan analisis dari alat elektrokardiogram. Baiklah, sekian penjelasan mengenai aritmia dan gagal jantung. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam materi ataupun penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.